yang perlu diperhatikan itu ketika nanti kita kalikan antara FA dan FT, atau FA kan tadi batas bawah ya, FT itu batas tengah. Pokoknya harus diperhatikan ketika FA dikali FT, kalau misalnya hasilnya itu positif, maka nanti nilai B-nya itu tetap dan nilai A-nya berubah. Itu untuk yang nomor 7 kayak gitu. Nah, begitupun untuk yang nomor 8. Kalau nomor 8 kita masukkan formula sama dengan if E5 dikali F5 kurang dari 0, titik koma C5, titik koma D5 untuk B baris kedua. Itu juga sama. Jadi ketika misalnya FA dikali FT nanti dia hasilnya negatif, maka yang akan tetap nilainya itu yang A. Kemudian nilai B-nya itu yang berubah gitu. Ketika FA dikali FT hasilnya positif, maka yang B-nya tetap, A-nya berubah, atau ketika FA dikali FT hasilnya negatif, maka A-nya tetap dan nilai B-nya berubah. Oke, kemudian sebenarnya ada dua cara gitu ya, yang kita dapetin Pak ketika kita membuat materi ini. Ada yang nanti menggunakan yang namanya error, ada juga nanti yang Iska sebutkan tadi, jadi pakai nilai mutlak B min A kurang dari epsilonnya gitu. Jadi kita coba bahas yang pakai error terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya yang pakai error, jadi kita buat kolom errornya. Nah, kalau error itu di baris pertama dia nggak ada, jadi kita mulainya di baris kedua. Nah, untuk error kita akan masukkan formula sama dengan ABS atau absolut atau nilai mutlak dari dalam kurung C6 min C5 dibagi C6. Nah, C6 itu ini C6, jadi nilai tengah yang baris kedua dikurang nilai tengah baris pertama, kemudian dibagi nilai tengah baris kedua. Kayak gitu, ini untuk tahapannya. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja ke tabelnya, karena tadi kita ambil nilai bawahnya itu 1, kemudian nilai atasnya itu 2, kita cari nilai tengahnya berapa, FA, FT, FB-nya, kita masukkan formulanya, kemudian untuk nilai errornya juga sama, kemudian kita tinggal copy paste sampai ke bawah gitu. Nah, ini kan ada yang disebutnya iterasi ya. Iterasinya ini akan ada titik selesainya gitu atau berhentinya. Ketika apa? Ketika nanti dia sudah mencapai nilai epsilonnya. Nah, biasanya untuk di beberapa soal itu terkadang ada beberapa yang memang epsilonnya sudah disebutkan atau juga yang nggak disebutin gitu. Jadi kalau misalnya nggak disebutin mungkin secara umumnya mungkin nanti Pak Agus bisa koreksi itu nilainya 0,0001. Jadi ketika nanti si nilai errornya itu sudah mencapai batas kurang dari sama dengan 0,001, maka dia akan selesai gitu atau akan berhenti nilai iterasinya. Nah, kita lihat misalnya pada iterasi ke-12 itu kan nilainya 0,0014. Nah, itu kan masih salah ya, masih lebih dari sama dengan 0,001. Makanya di sini kita ambilnya yang iterasi ke-13. Nah, untuk menentukan nilai akarnya, yang kita ambil itu nilai tengahnya yang terakhir. Jadi di sini misalnya kita dapat akar persamaannya itu sebesar 1,73206. Kayak gitu. Mungkin nanti bisa dilihat juga di Python-nya, nilainya juga akan sama. Oke, mungkin untuk cara yang kedua hampir sama, hanya yang membedakan tadi di bagian kolom sini ya. Kalau yang tadi sebelumnya itu pakai error, kalau yang ini tuh pakai nilai mutlak dari B min A. Misalnya persamaannya kita punya Fx sama dengan 2 pangkat X min 10X min 5, kemudian epsilonnya diketahui 0,0001. Kayak gitu, tahapannya masih sama dari menentukan nilai interval, input nilai interval, kemudian kita cari nilai tengah, kita cari nilai FA, FB, dan FT-nya, kemudian untuk formula A baris kedua dan formula B baris kedua juga sama. Yang membedakan ketika kita memasukkan ini kolom yang di sini gitu. Jadi kalau misalnya ini kita pakainya nilai mutlak B min A. Untuk errornya kita masukkan formula sama dengan absolut atau ABS atau nilai mutlak dari D5 min B5, di mana D5-nya itu nilai B-nya di baris pertama, kemudian dikurang nilai A-nya di baris pertama gitu. Nanti ketemu. Sama nanti ke bawahnya juga tinggal di copy paste aja. Nah, buat nyari si nilai intervalnya juga tadi kita bisa coba pakai GeoGebra. Oke, karena tadi nilai epsilonnya
0,001, kita lihat dia akan berhenti di iterasi ke-11 di sini. Jadi ketika nilai mutlak B min A-nya itu 0,00098, itu kan kurang dari sama dengan 0,001 gitu. Nanti kita dapat akar persamaannya, ingat ambilnya yang nilai tengah atau T-nya itu sebesar minus 0,42529. Seperti itu untuk yang bagian Excel-nya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke bagian Python-nya. Kita coba lihat, nanti hasilnya akan sama. Oke, gitu. Oke, lanjut ke bagian Python. Jadi sebelum itu mau jelasin sedikit tentang fungsi lambda. Nah, jadi fungsi lambda ini adalah fungsi Python yang dapat memuat sebuah persamaan atau persamaan satu atau banyak variabel. Nah, jadi contoh formatnya tuh gini, F sama dengan lambda X titik 2 X plus 5. Nah, nanti pas kita print F2, maka X di sini tuh bakal ganti jadi angka 2. Jadi 2 tambah 5 itu, ini typo ya, 2 tambah 5 itu harusnya 7. Nah, terus kalau yang ini juga sama, nanti pas si fungsinya ini X dan Y-nya diganti, maka kan ini 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kali 4 itu 8. 4 tambah 8 itu sama dengan 12. Nah, terus eh, lanjut ke bagian Python. Nah, ini juga ada dua cara. Cuman yang beda di sini tadi yang satu pakai error, yang satu pakai interval atau si B kurang A. Itu untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan Python-nya. Nah, ini yang pertama dia pakai error. Jadi pertama kita format import E. Terus masukin si fungsi F-nya. Ini juga ada batas bawahnya, terus batas atasnya. Habis itu kita iterasinya tuh mulai dari satu. Jadi di sini juga didefinisin dulu. Terus untuk ini yang E itu sama dengan error. Jadi error pertama itu kita asumsiin jadi satu. Nah, terus yang selanjutnya ada epsilon. Ini juga kita masukin sesuai yang diketahui di soal. Nah, ini lanjut ke langkah 9. Dia itu pakai while true biar dia tuh terus ngeloop gitu. Habis itu kita masukin nilai FA sama FB-nya. Ini kita run biar nanti tuh hasilnya nggak acak-acakan. Jadi kayak kita misalin 5 angka di belakang koma. Jadi ini harus pakai round. Habis itu kan tadi kalau FA sama FB-nya itu kurang dari 0, maka dia lanjut ke ini berikutnya, yaitu T sama dengan round BA dibagi 2. Ini tuh T itu adalah nilai tengah. Terus habis itu kita cari FT-nya. Habis itu kalau si I-nya ini lebih dari sama dengan 2, dia kita cari errornya. Errornya kan ada. Nah, rumus error itu si T dikurang C dibagi T, di mana T-nya itu nilai tengah dan C-nya itu nilai tengah iterasi sebelumnya gitu, dibagi dengan nilai tengahnya lagi. Nah, habis itu kalau misalnya si FT-nya sama dengan 0, berarti T ini itu adalah akar dari persamaan. Terus kalau dia tidak, maka dia akan ke sini. Terus habis itu kita ini lagi, kalau si E-nya itu kurang dari epsilon, atau si errornya itu kurang dari epsilon, maka dia akan ngeprint lagi itu si T barunya. Nah, jadi ini kalau elif itu kalau misalnya
dia si E-nya masih belum kurang dari epsilon, dia bakal ditukar posisinya. Jadi kalau misalnya FA kali FT-nya itu kurang dari 0, yang ditukar posisinya itu si B. Si B itu diganti sama nilai tengahnya. Tapi kalau FB kali FT itu kurang dari 0, maka dia yang ditukar itu si A. A-nya itu diganti sama T. Terus ini ngeluk mulu sampai nanti si fungsinya itu udah sampai sini. Nah, kalau udah sampai sini berarti dia udah selesai. Bedanya sama yang interval, yang B kurang A itu cuman di bagian sini aja. Kalau dia pakainya B min A, batas atas dikurang batas bawah. Kalau yang tadi pakai T min C bagi C. Nah, ini pada saat di run, ini hasilnya akan sama kayak yang Excel tadi Tauri sudah jelaskan. Nah, ini untuk praktiknya. Ini yang pakai Excel, ini pakai Python. Ini tuh yang metode pakai error. Jadi dia tuh sama di iterasi ke-13 berhentinya, terus nilai akarnya juga sama 1,73206. Terus kalau yang pakai metode interval atau si B kurang A, ini dia juga sama berhenti di iterasi ke-11 dengan akar persamaannya itu minus 0,42529. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apakah dari Pak Agus ada tambahan, Pak? Oke, di section ya, apa namanya, salah satu metode tertutup kan ya, betul? Iya, betul, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi nanti dalam satu case kamu akan biasa diberikan suatu fungsi non-linear gitu ya. Nah, terus kamu diminta mencari akar persamaannya, gitu kan ya, kira-kira ya. Kan kalau yang sudah kalian lakukan selama ini kan tinggal pakai beberapa cara ya, dengan pemfaktoran begitu ya. Lalu dengan cara yang lain, misalkan rumus ABC dan sebagainya, begitu ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, sekarang ada metode namanya bisection, lalu dengan cara pendekatan atau aproksimasi ya. Langkah-langkah tadi sudah dijelaskan oleh tim di kelompok satu ini gitu ya. Dan satu yang harus ditekankan adalah bagaimana menentukan batas awalnya, atas dan bawahnya. Itu ditekankan. Karena kenapa? Karena kalau tidak ditentukan maka akan semakin banyak iterasinya. Contohnya begini. Tadi kan dicontohkan ada batas setelah dicari cek mengenai GeoGebra atau dengan gambar diperoleh titik potongnya itu tadi berapa min 2 sampai 2 ya contohnya, betul ya? Coba kembali ke contohnya coba yang grafik. Coba di stop share dulu menit. Titik potongnya itu berapa tadi? Min 1 sama 1 ya kalau nggak salah. Ini, Pak. Enggak, Ya, min 2. Kurang di sebelum 2. Sebelum 2 sama setelah minnya? Setelah min 2. Oke, kan itu ya kira-kira ya. Nah, kamu nyari batas bawahnya gimana caranya? Nah, itu ditekankan gitu ya. Artinya gini, cari titik batas bawah A dan D-nya itu tidak jauh dari satu titik potong. Gitu ya. Kalau nggak salah begitu, betul nggak? Iya, betul, Pak. Ketika nanti intervalnya kita ambil apa ya, istilahnya semakin pendek, maka iterasinya juga akan semakin pendek gitu. Begitu pula Ya, ketika kita intervalnya makin panjang, maka iterasinya juga akan semakin panjang. betul ya. Jadi itu penekanannya ya. Jadi untuk mengurangi iterasi maka apa namanya titiknya itu tidak jauh-jauh dari gambaran di potong yang ada di GeoGebra-nya itu, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya.
Jadi karena nanti memang bebas, tidak ada aturan main sebenarnya titik potongnya kan ya. Sorry, milik A sama B-nya nggak ada aturan kan ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Yang Nah, penting dia memotong di sumbu X saja. iya betul. Jadi milih A dan B-nya nggak ada aturan, nggak ada aturan khusus. Misalnya kasus apa gitu, enggak. Tapi yang jelas kita sepakati saja nanti tidak jauh-jauh dari dipotongnya, sehingga nanti iterasinya nggak banyak. Meskipun kalau dalam penggunaan Python maupun Excel kan bisa iterasi banyak ya, cuman mengurangi saja kalau kita bisa memperkecil ya selangnya itu kan lebih baik. Gitu ya. Itu aja sih sebenarnya tambahan dari saya karena emang penentuan batas ini menjadi titik kunci dalam penggunaan bisection ini gitu ya. Silakan dilanjut. Maaf, Bapak, boleh dilanjut untuk latihan soalnya berarti atau bagaimana ya? Latihan soal aja dulu. Silakan. Oke, baik. Ada berapa soal kelompok ini buatnya? Ada 6, Bapak. 6 soal, baik. 6 soal ya, boleh lah. Silakan ditampilkan. Ya, sudah, Bapak. Ya. Eh, Tadi kan disampaikan ada dua cara untuk menentukan berhentinya, menggunakan error dan menggunakan epsilon, betul ya? Iya, betul. Nah, epsilon itu memang umumnya 0,0001, tapi tidak dibatasi itu. Bisa jadi kalau nanti ada satu case, tentukan dihitungkan langsung epsilonnya, jadi tidak harus 0,001. Jadi kalau sekiranya tidak ada epsilonnya yang diberikan di dalam satu soal atau permasalahan, maka silahkan gunakan yang pakai interval tadi yang absolut dari B min A. Gitu ya. Iya, Bapak. Oke, soal nomor 1, saya nggak bisa baca kan lagi di kendaraan. Sampai nomor 6. Kira-kira setengah jam cukup ya? Halo, cukup? Gimana Tauri, setengah jam cukup ya? Eh, Tadi ngerjain teman-teman. Ya kan kamu harus bisa perkirakan setengah jam. Ya, oke, jangan jangan sampai 1 jam karena kelamaan nanti kita ngebahasnya. Oke, 40 menit deh ya, 40 menit ya. Sekarang jam 8:05 di jam saya. Jadi 8:45 kita akan bahas. Oke? Oke, baik, Bapak. Ya, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai silakan raise hand atau di chat Zoom-nya bersedia mengerjakan soal nomor berapa. Kita akan bahas nanti. Gitu ya. Silakan.
Nih, yang nomor 3. Ini apakah sudah terlihat? Sudah? Ya, yang pertama kan saya masukin ke GeoGebra-nya dulu buat nemu batas bawah dan batas atasnya. Terus di sini saya nemu dan saya pakai yang 4 sama 5. Nah, terus habis itu sekarang saya masukkan ke Excel-nya. Ini dengan batas atas 4 dan 5. Terus saya cari T-nya nemu segini. Terus FA, FT, FB, dan seterusnya sampai saya nemu di pas iterasi ke-13 itu errornya udah kurang dari 0,0001, jadi nemu akar persamaannya 4,70154. Oke. Gimana kelompok 1? Betul Pak, paling beda di komanya aja karena kalau Aisyah kan dia 5 angka di belakang koma, kalau kita ngerjainnya 4 angka di belakang koma. Oh, berarti di kalian di 12 sudah berhenti. Sebentar Pak. Kalau di kita di 11 Pak udah berhenti. Di 11 sudah berhenti. Iya. 11 itu kalau di Aisyah ini kan masih 0,0002 ya. Iya. Kan masih lebih dari 0,0001 kalau pakai epsilon. Enggak Pak. Iya, yang kita pakai epsilon Pak. Iya, yang dibandingkan apa dengan epsilon? Errornya kan yang H ya? Ya, apanya Pak? Kalau epsilon yang dibandingkan apa? Yang H bukan? Kolom H bukan? Kolom bukan Pak. Jadi iya di kolom H, tapi dia itu bedanya si pakainya batas atas dikurang batas bawah. Gitu Pak. Pakai yang mutlak batas atas dikurang batas bawah. Ini kan C18. Tengah dikurang sebelumnya. Kalau ini kan Iya, absolut dari nilai T terakhir dikurang sebelumnya dibagi 2 gitu ya? Iya. Dibagi sama ininya Pak, nilai tengahnya lagi. Duh, ini kok dibagi 2? Berarti bentar, saya tadi ngelihat yang oh iya. Saya iya apa? Saya salah masukin errornya. Harusnya gimana? Harusnya pakai mana ya tadi? Dibagi apa harusnya? Harusnya C6, C5. Batas tengahnya, tengah kedua dibagi tengah pertama. Tengah kedua dikurang tengah pertama dibagi tengah pertama. Ya, coba perbaiki. Harusnya hasilnya sama. Iya, ini Ya, salah di pernya. coba di drag ke bawah. Nah, iya berarti di mana? di sini. Kalau sama gitu berarti diambilnya yang pas 0,001 atau di bawahnya? Nah, coba panjangin. Jangan 0,0 angka belakang komanya digedein. Masih di atas. Berarti yang ini, yang 12, Pak. 12. Kalau yang tim ini berapa? 0,1? Kalau kelompok 1 kan syaratnya lebih kecil sama dengan atau sama hanya lebih kecil? Lebih kecil sama dengan Pak. Oh ya udah, selesai Berarti yang masalahnya ini. berarti. Ya, yang 11 berarti ya. Iya, Pak. Jadi angkanya harus sama. Saat kamu mengerjakan satu metode dengan dua cara berhenti harusnya sama angkanya, tidak boleh berbeda. Baik, Pak. Udah. Oke, terima kasih Aisyah. Ya, terima kasih banyak. Silakan yang nomor lain. Nomor 1 sudah.
Ayo dicoba. Kalau masih ragu silakan di kolom chat tulis nama dan nomor berapa yang akan dikerjakan. Kita masih ada waktu 10 menit lagi lah kira-kira. Silakan dilanjut. Pak, mau nyoba nomor 4, Pak. Boleh, Ramisa, silakan. Tapi nggak bener nggak apa-apa? Loh, kalau latihan mah nggak bener nggak apa-apa dibenerin. Kalau ujian baru nggak boleh salah. Ayo. Oke. Bentar, Pak. Ya. Nih, Pak, jadi saya nyoba, udah terlihat belum, Pak? Sudah, silakan. Jadi saya nyoba yang error ini. Nah, Hmm. terus nggak ada yang di bawah 1 gitu, Pak. Ketemunya di iterasi ke-14. Terus kalau misalnya pakai yang mutlak B min A ini, ketemunya di iterasi 15. Saya nggak tahu cara saya salah atau gimana, tapi sesuai nggak sama kelompok 1 jawaban. Oke, coba lihat dulu rumusnya pelan-pelan. A sama B, mana A sama B-nya? C sama E ya? Ini, ya Kolom Pak, C sama kolom E ya? ya C sama E. Ya, ya kolom D-nya didapat dari Yang A plus B dibagi 2. oke. FA-nya FA-nya segini, sesuai soal Pak, 2 sin 2X. oke. FB-nya C3 sama. 2 sin 2 ya. Oke. FB-nya sama. Ya sama Pak, Oke, FT-nya sama ya. dan-nya sama. Oke, errornya gimana rumusnya? Errornya ini absolut dari, Nah, kalau tadi yang Aisyah kan tengah kedua dikurang tengah pertama dibagi tengah pertama. Mm-mm. Ini tengah kedua dikurang tengah pertama dibagi tengah kedua ini. Yang mana yang benar? Sebentar Pak. Ayo. Karena D4 bagi Kalau 3 bagi D4. sesuai sama yang tadi di PPT ini sih Pak, seingat saya tengah kedua dikurang tengah pertama dibagi tengah kedua. Gimana Tauri? Arianti? Niska? Iya betul Pak. Dalam kurung baris kedua tengah, iya benar. Tengah baris kedua dikurang tengah baris pertama, tutup kurung dibagi tengah baris kedua. Oh, berarti tadi Aisyah ada yang salah tuh Aisyah. Tadi Aisyah soalnya dibaginya baris tengah yang pertama. Oke. Iya. Di enter coba ya. Coba Terus diperbaiki yang ininya format yang kolom I-nya. Coba diblok sampai bawah, Miss. Ya, Remisa diblok. Ya, ya. Pilih yang ini Enggak, general diganti number coba. Ya, itu dicentangin ya. Yang tanda panah kecil yang ya boleh. number. Nah, enggak ini makanya kasih tar dulu, makanya jangan sabar. Tanda panahnya diklik Ramisa, bukan yang itu. Oh Di ini. bawah yang bawahnya, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Nah, itu. Ini kalau Diklik. Nah, itu desimalnya ditambahin, jangan cuma 0. Bikin berapa 5 angka ya? Ya, cukup. Nah, tuh ketahuan. Oke. Yang berarti B min A-nya juga sama. Lakukan hal yang sama, di blok. Ya, ya. Number, ubah dulu ya itu Pak. langsung. Number, ya 5 angka belakang koma. Oke. Ya, Berarti ya, salah oke. penempatan ini dong Pak. Nah, berhentinya di mana? Kalau misalnya yang ini yang error, berhentinya di iterasi ke-15. Di ke-14 dong. Kan 0,001 kan lebih kecil sama dengan kan ya? Oh iya, Tapi kalau dia 4 angka 0,002 itu ya. Betul ya? iya Pak. Ya, kelompok 1 gimana? Lebih besar ke A kedua.
Gimana Tauri, Aryani, Neska? Ini berhenti di berapa? Kalau kelompok kita pakainya yang boleh Menil. Sebentar Pak, kalau yang kelompok kita itu tadi pakainya yang B-A, terus dia berhentinya di, aduh mana ya? Mana ya? Di iterasi ke-15. 15. Iya, Ya, tandai Miss. Oke. Ya, tandain. Ya, kuning. Salah berhentinya tandain. B-A-nya tandain. Ya, betul. Di atasnya. Ya, oke. Itu kalau pakai yang B-A ya. Nah, kalau pakai rumus dengan epsilon, maka di 13 ya. Ya. Karena kalau dia 0,00116, itu masih 0,002 kalau dia 4 akar dalam koma ya. Tergantung nanti apa namanya nilai epsilonnya. Oke, sama ya angkanya ya, Aryani? Atau ada yang beda? Nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya itu 1,5707. Oh ya udah, oke. Coba Pramisa, terima kasih. Ya, kasih Pak. Izin Ya, oke. Kalau matkul ini kalau kamu nggak coba, nanti saat ujian tuh akan gelagapan ya. Jadi memang harus mencoba. Memang esok kesannya mudah. Oh ini kali ini kurang ini nggak terlalu sulit. Karena ini hanya pakai operatornya 4. Tambah kurang kali bagi itu aja. Tidak ada rumus statistik yang dipakai ya. Tapi kalau kamu nggak coba, ya nanti saat dapat case akan bingung gitu ya. Silakan. Tadi Ramisa nomor 4 ya. Oke, tadi Aisyah nomor 1, Ramisa 4. Berarti sisa 2, 3, 5, 6. Silakan yang mau. Dari saya nomor 3, Pak. Oh, nomor 3 Aisyah, sorry. Berarti 3 sama 4 sudah ya. 1, 2, 5, 6. Silakan yang bersedia. Silakan Sarani. Coba di-share lagi. Coba Pak. Rizka nomor berapa Rizka? Nomor 5. Boleh Rizka, silakan. Ya, izin share screen ya Pak. Ya. Ini. Ya. Sudah Doa masuk. Rizka udah nih. 4, 5, 4 lagi. Iya ini nyoba Pak tadi. Salah gitu. Ya, silakan. Nyoba-nyoba terus ya udah. Yang ini mau nyoba nomor 5. Jadi fx itu kan 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min x plus 2. Epsilonnya 0,0001. Terus saya pakai yang error, pakai epsilon. Baru nyoba yang ini sih Pak, yang mutlak tadi belum. Terus Berhenti di? ya kenapa Pak? Berhentinya di mana? Ya berhentinya di iterasi 13. Akarnya min 1,66248. Oke. Sebentar. Ngambil batas bawah apa atasnya? Batas bawahnya min 2, batas atasnya min 1. Oh, penentuannya gimana? Kenapa Pak? Penentuan batas bawah? Di soalnya Pak. Oh, udah ada. Iya. Oke. Coba di sel B6, B5 lah. B5. 5. Ini. Oke, ke sebelahnya. Oke, sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Ini rumusnya 2 kali B5 pangkat 3 ditambah 2 kali B5 pangkat 2 dikurang B5 ditambah 2. Oke. Lanjut. 2 kali C5 pangkat 3 ditambah 2 kali C5 pangkat 2 dikurang C5 ditambah 2. Oke, lanjut.
2 kali D5 pangkat 3 ditambah 2 D5 pangkat 2 dikurang D5 ditambah 2. Oke, errornya coba lihat. Absolut dari C6, oke. Dikurang C5 dibagi C6. Oke, ya. Harusnya benar ya, kalau ada yang sesuai dengan rumus. Gimana kelompok 1? Silakan. Ini jawabannya benar, Neiska, Pak. mana Neiska? Ada Neska kemana? Neska, Iya, Pak. gimana? Betul. Jawab, Pak. Betul ya? Berhenti di atas 13 Ya, dengan ya, nilai akarnya negatif 1,66248. Betul ya? ya. Oke, terima kasih Rizka. Oke, makasih Pak. Izin stop share. Ya, berarti 3, 4, 5 sudah. 1, 2, 6. Silakan. Ayo yang lain. Coba di-share dong soalnya. Saya mau lihat. Tadi saya belum baca. Bentar ya. Oke, 1, 2. Loh, tuh gampang ini. Kok nggak ada mau? 1, 2, 6. Kan 1 itu ada epsilonnya. Kamu tinggal pakai GeoGebra, coba cek untuk bentuk batas baru bawah. Kan diperoleh A sama B-nya. Tinggal masukkan rumus di Excel. Nomor 2, ada epsilonnya kurang dari 0,13%. Berarti kurang 0,0013. Betul ya? Iya, betul, Pak. Nah, iya. Nomor 6, ada batas bawah 01, epsilon sudah ada. Tinggal dicari. Ayo, silakan yang bersedia. Nggak ada? Saya tunjuk ya. Saya tunjuk di siapa ya? Yang off cam aja dulu. Rida, mana Rida? Rida Ratu Winaya. Iya, Pak. Tapi saya Ya, cobanya silakan. nomor 5, Pak, tadi pakai Python. Nah, coba kalau gitu nomor 5, Rida, silakan. Oke, sebentar, Pak. Stop share. Saya bilang mau nunjuk yang off cam, pada on cam semua. Sebentar, Pak. Loading. Udah, Pak. Ini
Tadi soalnya nomor 5 itu tentang kelihatan tidak, Pak? Ya, jelas. Kan nomor 5 itu gunakan bisection method untuk mencari akar persamaan itu fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang x tambah 2 dengan batasnya itu min 2 sampai 1 dan epsilonnya itu 0,0001. Nah, ini pakai Python, jadi f-nya itu kita ubah dulu kayak fungsinya biasa. Nah, habis itu a-nya itu batas bawahnya itu min 2, b-nya itu min 1, terus i-nya itu dari 1, terus e-nya 1, epsilonnya 0,0001. Nah, ini kalau kita run, ini sama kayak tadi punyanya Rizka, berhenti di 13 juga, Pak. Iya, tapi nggak kelihatan hasilnya. Oh, enggak ini ya, Pak. Lah Sebentar. kamu share cuma share yang itu aja, bukan sharein Sebentar, desktopnya. Pak. Ini, Pak. Nah, coba lihat. Hmm. Oke, sip. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih ya, tidak. Iya. Bebas ya, jadi opsional kalau pakai Python boleh. Kenapa pakai Python lebih enak kalau saya bilang, kan tinggal ganti fungsinya ya ganti fungsi. Kalau masalah bahasa atau bawah-bawah tinggal udah running gitu ya. Memang challenge-nya adalah bagaimana membuatnya. Cuma kayaknya banyak di internet ya. Bisa mengerti alurnya tinggal pakai boleh ya. Baik, silakan. Saya coba Reina. Mana Reina? Reina, Aulia. Hadir, Pak. Ya, silakan. Mau coba nomor berapa, Reina? Ayo. Setelah Reina, saya coba minta Sayyidina Pambayun. Oke, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Reina atau Sayyidina? Panggilanmu apa? Sayyidina Pambayun panggilannya apa? Said, boleh, Pak? Oh, Sayyid. Oke. Sayyid, silakan. Oke, Pak, sebentar. Laptop saya lagi nge-lag, jadi saya mau joinin ke Zoom dulu. Oke, sambil nunggu Sayyid, gimana Reina? Reina? Halo? Benar, Pak. Oke. Saya izin coba nomor 1 boleh, Pak? Boleh, Sahrani, silakan. Ya, silakan dijelaskan. Oh, ini fungsinya pakai itu ya? Pakai tadi ya? Betul ya? Iya, Pak, ini pakai error. Oke, pakai eksponen ini ya? Oke. Silakan dijelaskan. Oke, ini kan fungsinya itu x pangkat min 3x plus 10. Nah, itu kita cari dulu di GeoGebra. Nah, itu saya ambil jadinya min 1, batasnya itu min 1 sama 0. Nah, ini tuh titik tengahnya dicari A plus B bagi 2. Terus ini fungsi-fungsinya dimasukin. Terus errornya itu ini dikurang ini dibagi 2. Itu Pak. Jadi Ini kurang ini itu nilai apa? tengah Ini itu apa? C3 dikurang C3 Jadi kalau dikurang C2 dibagi C2. ya, Sarani, untuk semua ya, kan kamu nanti ini kan calon guru kan ya, benar ya? SPD kan ya. Jadi saat menjelaskan jangan ini dan ini ya kalau bisa ya. Jadi karena kamu mungkin nanti akan menghadapi siswa yang ABK. Ya, karena kan sekolah-sekolah sekarang tuh inklusi rata-rata ya. Ada 1 atau 2 mungkin di kelas itu yang ABK. Nah, kamu harus membiasakan diri sekarang
Jangan bilang ini dan ini, tapi silakan tunjuk aja sel berapa atau apanya gitu ya. Saya pahami ya? Baik, Pak. Oke, silakan Sarani. Sampai mana tadi? Iya, jadi hasilnya itu yang iterasi ke-12. Ke-12. Kenapa ke-12? Ini 0,001. Tadi epsilonnya itu di soal 0,0001, Pak. 0,0001 ya. Iya. Kenapa enggak yang 15? Kenapa enggak yang ke iterasi ke-13? Tadi kan kurang dari sama dengan ya, Pak? Atau Coba lihat gimana? soalnya. Soalnya gimana? Berhenti jika error kurang dari atau sama dengan 0,0001 gitu ya. Iya, Pak. Nah, 0,00015 itu kecil dari atau sama dengan atau lebih dari? Lebih dari, Pak. Coba kalau diminta patahkan belakang koma ya. Ya. Coba dibuat patahkan belakang koma. Di blok. Ya. Oke. Diganti. Oh, masih 0,01 ya dia ya. Enggak round ke atas ya. Gimana kelompok 1? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Sudah sesuai? Hasilnya beda. Beda. Apa yang membuat beda? Kalau saya dapatnya minus 0,5. Itu dapatnya minus 0,8. Mungkin ada yang salah ketika Oke, memasukkan. kita lihat. Baik, bagus. Coba dilihat di baris kedua. Ya, betul. Min 1, lalu 0. Coba lihat ke atas dulu sedikit. Ya, sebelahnya. Ya, sebentar, tahan. Fungsinya, apa fungsinya? X X dikali dikali E pangkat min 3 X gitu ya? Betul? Iya, Pak. Ditambah Plus 10. 10. Oke. Untuk yang baris pertamanya sudah benar nggak? Sama nggak? Kelompok 1? Tauri? Iya, sebentar, Pak. Min 1. Bedanya di mana? Kalau saya itu pakai batasnya antara min 1 sampai 1. Nah, ini kenapa pakai 0 batasnya? Karena tadi dicari akar persamaannya itu kan di antara min 1 sama 0, Pak. Tadi min Oh iya, berapa boleh. gitu? Oke. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, maksud saya gini, yang pertama kali itu untuk sambil periksa ya, Tauri, Iya, dilihat ke baris kedua yang iterasi ke 0. FA-nya sama nggak? Kan min 1 kan? iya. Saya FA-nya itu min 138,41 sekian. Nah, berarti di rumusnya nih ada yang salah nih berarti. Coba cek rumusnya. Dilihat dulu, coba. Silakan, Tauri dilihat rumusnya. B2 itu X berarti dikali eksponen dari min 3 B2. Berarti min 3X. Ditambah 10. Kayaknya ininya salah, Pak. Eksponennya itu harusnya pangkat. Iya, Jadi terus juga ditambahin harusnya itu min 5. Nah, coba. Coba lihat. Soalnya gimana yang benar? Soalnya yang benar gimana? Ini bisa multiple share screen nggak? Soalnya itu, saya bacain aja ya, Pak. Ya, boleh. Soalnya itu X, kemudian pangkat min 5X plus 10. Min 5. Coba ganti min 5.
Coba digedein. Kolomnya digedein. Udah tuh enter. Ya. Tadi berapa Tauri? 100? Minus 138,41 sekian. Oke, ke atas. Oke, benar. Berarti FC diganti. Bayangkan aja, beda min 3 sama min 5 aja bedanya jauh ya. Oke. Nah, tuh berubah tuh angkanya. Lanjut, yang B-nya. Coba diulang yang FB-nya. FB-nya diulang. Ya. Oke. Kalau begini berhenti di mana? Hasilnya sama belum, Tauri? Harusnya kalau saya berhentinya di 16. 16. Berapa angkanya? C-nya? Atau nilai tengahnya? Minus 0,57217. Ya. Kalau itu di 16. Ya. Berarti benar itu. Coba ditandai dulu, tandai dulu. Tandai dulu Sarani. Ya. Oke. Ya, errornya dinaikkan. Jangan 4 angka belakang koma, 5 angka belakang koma. Nah. Tuh. Ya. Sama ya. Oke. Iya, Pak. Oke ya. Tadi maaf ada salah dilihat soalnya. Ya, nggak apa-apa. Jadi, kalian bisa bayangkan beda cuma 2 angka ya, tapi memang karena eksponen, ya jadinya memang ekstrim bedanya. Ya. Oke? Bisa dipahami ya semuanya ya. Terima kasih Sarani. Baik, terima kasih, Pak. Izin stop share. Oke, silakan lanjut. Tadi saya nomor 1 Sarani ya. Berarti Iya, nomor 1, Pak. silahkan, ya silahkan tadi siapa ya? Said dan tadi siapa lagi ya? Saya coba nomor 4, Pak. Tapi ini laptopnya lagi coba join ke Zoom. Tadi Reina ya? Iya, Pak. Ya, bisa nomor berapa Reina? Nomor 2 sudah? Saya lagi coba nomor 6, Pak. Nomor 6. Said nomor 4 udah Yit. Yang lain bisa nggak Yit? Saya nomor 6, Pak. Gimana sih? Ini Enggak, nggak tadi komunikasi. saya ngomong nomor 6, tapi laptopnya lagi coba join ke Zoom, saya bilang tadi. Oke. Kalau gitu Reina dulu, coba Reina. Silakan Reina. Ayo. Saya coba share screen ya, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah, silakan. Jadi buat nomor 6 ini sebenarnya saya baru ini aja sih, Pak. Saya coba masukin persamaannya di GeoGebra. Terus setelah dilihat itu kan batasnya di 0 dan 1.
Tapi di titik 0 dan 1 tuh dia nggak ada perpotongannya, jadi nggak ada akarnya. Gimana? Titik potongnya berada di Di titik 0 dan 1-nya itu dia tidak berpotongan ya. di soalnya udah ada 0 sama 1 ya? Iya Pak, emang jadi Iya. sengaja gitu biar Ya, oke. Kalau gitu silakan disesuaikan. Ngambilnya berapa, Reina? Reina mau ngambil berapa titiknya? Kan bisa 1 sampai 1,5 gitu ya. Atau negatif 1,5 sampai 0 misalkan. Bisa kan ya? Atau min 2, negatif 2 sampai 0. Bisa juga. Nah, Reina mau nyoba berapa? Ininya mah udah cukup GeoGebra-nya. Tinggal di Excel-nya. Nah, Bapak maaf, saya kalau di Excel belum bisa soalnya laptop saya nggak bisa Excel. Loh, kalau mereka bisa Excel. Bukan nggak bisa, saya belum download Excel, Pak. Loh, pakai apa kamu pakai Mac kamu? Laptop. Oh, ya sudah, oke. Sayid sudah Sayid? Atau ada yang mau bantu Sayid di nomor 6 atau nomor 2? Silakan yang lain. Oh, Sayid sudah gabung Sayid? Yang laptopnya? Udah Pak, tapi ini masih belum muncul. Sebentar saya balik kamera saya. Nih, masih not responding dia, Pak. Oke, ya, baik. Yang lain silakan ada yang membantu. Mungkin Saya Arif. mungkin bisa minta tolong ke teman saya Pak buat share screen-in. Boleh, silakan. Oke, siapa yang bisa bantu Sayid untuk share screen? Udah bisa kayaknya Pak. Sebentar, saya coba share screen. Share screen. Udah muncul kan ya Pak? Lagi proses di saya, masih gelap. Oke. Oke, sekarang udah kelihatan belum Pak? Sudah, silakan jelaskan. Oke, jadi soalnya itu kan yang X pangkat 5 dikurang 2X per X ya Pak. Buat batasnya saya coba min 0,0001 sama B-nya 1 sesuai sama soal. Tapi karena tadi dicoba 0 itu error, Pak. Jadi saya ambil min 0,001. Epsilonnya 0,001 itu dari yang soal sebelum-sebelumnya juga. Nah, terus tinggal masukin aja sih, Pak. Jadi absolute B min A lebih besar dari epsilon, terus dia bakal masih muter terus karena while sampai dia selesai absolute B min A-nya itu nggak lebih besar dari epsilon. Kalau di run, dia jadi kayak gini. Iterasi keberapa tadi itu? 10. Tapi karena saya ambil yang min, jadinya gini, Pak. Ada salahnya nggak sih, Pak? Coba lihat ke rumusnya. Kenapa A-nya min 0,0001? Jadi saya masih bingung buat ngambil batas ya, Pak. Karena kan tadi kayak yang Reina kasih lihat, sebentar, yang Reina kasih lihat, batasnya kan masih nggak ketahuan berapa ya, Pak. Dan tadi boleh ambil dari batas minus sampai plus. Teman saya nyaranin tadi ambil 0,001. Kalau 0,0001 dia jadinya gini juga. Tapi karena saya penasaran tadi, jadi saya ambil yang 0, minus 0,001.
Coba diganti menjadi 1/2. 1/2. Yang satunya berarti A ya, Pak? Ya. Ini nomor 6 kan ya? Iya. Nomor 6. Beda hasilnya ya? Beda. Kira-kira Karena menurut Bapak salahnya di mana, Pak? enggak, tadi kan karena memang untuk kelompok 1 memang sengaja batasnya dibuat ngeprank ya. 0 sampai 1 ya. Padahal kan kalau di gambar di grafik itu batasnya itu ada di antara -2 sampai -1 dan 1 sampai -2. 1 sampai 2, sorry. Gitu ya. Jadi rentangnya itu kira-kira -1,5-an gitu ya. Sama 1,5 kalau saya nggak salah ingat tadi gambarnya dari Reina tadi. Ya. Cuman kita validasi dulu. Kelompok 1 gimana hasilnya dari Sayyid ini? Nah, ya, coba. Sesuai belum? Kok A-nya 1? Oh iya benar, B-nya. Kok A-nya 1, B 1,5, C 1,5 ya? Tiga 1,5. B itu apa? Coba baris pertama ya dilihat, Said. A-nya kan 1 ya. Iya, B-nya B-nya 2. Iya, B-nya di sini terteranya 1,5 ya. Nah, berarti ada yang salah itu. Coba dilihat. Oke, saya coba benerin lagi ya, Pak. Coba sebentar. B, Oke. B, B. Jika FC sama dengan 0, maka root sama dengan C. Else FC kali FA FA-nya itu apa ya? FA-nya nilai A dimasukin ke definisi fx ya, Pak? A pangkat 5 dikurang 2 kali A per A. Oh, FC sama dengan F dikalinya FC ya. Oke. Lebih kecil dari 0. B sama dengan C. A sama dengan C. Kayaknya yang bagian itu deh. Yang bagian while pertama itu tuh. Sehingga B-nya kebaca seperti itu. Yang sini ya, Pak? Iya, kayaknya itu. Soalnya kan kalau di bawah itu hanya nampilkan saja ya. Iya, betul. Bagian situ kayaknya. Di loopingnya ada yang salah sedikit. Oke, Pak. Oke, terima kasih Syed sudah mencoba. Masih belum solve. Untuk nomor 6 dan nomor 2, silakan yang bersedia. Bapak, saya mau coba nomor 6. Silakan, Aurelia. Saya pakai Excel tadi, Pak. Boleh. Saya tuh kalau kuliah jarang nunjuk orang untuk menyelesaikan. Pak, Oke, silakan jelaskan. tadi kan yang batas dari soalnya itu nggak ada titik potongnya. Jadi saya ngambil batas bawahnya itu 1, terus batas atasnya itu 1,5. Nah, lalu saya pakai yang error tadi yang epsilon. Nah, di sini kan di soalnya juga diketahui kalau epsilonnya itu 0,001. Lalu yang errornya lebih kecil sama dengan 0,001 itu di iterasi yang ke-9. Jadinya akar persamaannya itu yang 1,24902, Pak. Oke, silakan coba klik di sel B4. B4. Ya. Diklik ya, pindah ke sebelah. Oke, sebelah lagi. Sebelah lagi.
Bentar. B5, B4 pangkat 5 dikurang 2 kali B4 dibagi B4 gitu ya. Iya, Pak. Oke. Sebelahnya lagi. Ini berarti C harusnya. Lanjut sebelah. Ini harusnya D. Oke. Errornya absolut dari C5 dikurang C4 dibagi C5. Oke. Ya. Harusnya benar ya kalau tadi ke bawah ya. Iya, Pak. Gimana kelompok 1? Tauri dan teman-teman? Kalau di GeoGebra itu hasilnya sekitar 1,1892 sekian. Oke. Coba cek di itunya. Coba GeoGebra-nya. Aurelia. GeoGebra dari ininya, Pak. Ya, coba cek dulu. Oke, sebentar, Pak. Harusnya nggak jauh-jauh. Tadi 1, berapa? 1,1892 sekian. 1,8 ya. Tadi 1,2 ya. 0,02 bedanya. Kalau dari sisi numerik masih agak jauh bedanya itu. Ini, Pak. Ya, oke. Coba digedein. Dikasih titik dong di situ. Titik potongnya diklik. Ya. 1,18 ya. Tadi kamu ngambilnya 1 sampai 1,5 ya. Iya, Pak. Oke. 1,8, 0,02 ya bedanya ya. Oke, nggak apa-apa. Coba balik ke Excel-nya. Cek kembali, coba. Rumusnya sudah sesuai. X pangkat 5. Ya, Ijo, coba diklik. 8 ya. X pangkat 5 dikurang 2X. Itu X pangkat 5 kurang 2X-nya memang jadi 1 ya? Iya, Di, Pak. Jadi saya tetap kurungin. di Tapi bagian kalau di atas ya, soal di nggak soalnya ada. ya? Di soalnya nggak ada. Di soalnya X pangkat 5 dikurang 2X per X gitu ya? Iya, Pak. Pernya per untuk semuanya ya? Iya, peruntuk semua. Oke, ya. Ya, nggak apa-apa, selisihnya masih oke. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Aurelia. Nomor 2, belum ada yang bisa membantu menyelesaikan? Mungkin Dito atau Arif mau coba? Belum, Pak. Tidak. Ya, Arif gimana Arif? Juga belum, Pak. Belum? Baik. Coba siapa ya? Hanesia Putri. Hanesia Putri. Halo, Hanesia. Atau Adek? Adek? Adek Kusmaladi? Belum, Pak. Belum? Halo? Gak kedengeran? Halo, Adek? Suara saya jelas? Halo? Silakan direspon, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Adek gimana Adek? Halo, gak kedengeran Adek? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, belum. Baik. Kalista, nomor 2 udah belum Kalista? Belum, Pak. Belum, berarti belum ada yang belum ini. Nomor 2 belum sama sekali. Nggak ada yang mau nyoba? Baik. Kalau gitu Pengen nyoba, Pak, Rangga. tapi takut salah, Pak.
Loh, kan saya bilang kalau latihan mah nggak usah takut. Takut kan Iya. dibenerin, awas salah dibenerin. Mau nyoba, Saya Diki? pakai cara yang Pamba tadi. Soalnya kan saya tadi bantuin Pamba, jadi saya pengen nyoba pakai cara yang sama. Ya, silakan. Silakan, Diki. Di-share dulu aja, nanti kita coba solve bareng-bareng. Oke, pakai Python, boleh. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke, sama. Saya Yang kan di-share pakai. semuanya desktop, jangan cuma Python aja. Udah Pak. Oke, silakan di running. Dan oke. Coba digeser. Oke, soalnya 4 kali X pangkat 4 gitu ya. Ditambah 7X pangkat 3, dikurang 0,8 X pangkat 2, dikurang 0,8. Betul ya? Ya Pak, betul Pak. Coba ngambil batas bawahnya, min 1, batasnya 1. Untuk errornya 0,13 per 100. Oke. Ini quintiles. Absolutnya lebih dari target. Oke. Oh, sama kayak ini ya, sayurnya ya, kayaknya ya. Iya Pak, saya pakai cara yang sama kayak Pamba tadi. Oke. Tadi A dan B. Nah, ini A dan B-nya 0, 1 tapi ini. Nah itu Pak, saya juga bingung. Pak, maaf, boleh izin menyela nggak, Pak? Ya, silakan. Itu, Diki, data.append-nya ditaruh di bawah FC, Dik. Yang mana? Baris keberapa? Baris keberapa ya? Di bawah kan else A sama dengan C itu. Bawahnya kan ada data.append. Itu Ini. dipindahin ke atas if ya. Jadi A sama B-nya benar. Ke atas mana? Ke bawah, di atas if, Ini, di atas ini. Ya. Enter. Yang bawahnya dihapus. Coba di running. Tuh, tapi FC-nya sama ya? Tapi kok nilai B-nya 1 ya? Nilai tengahnya mana? C ya? Sorry. Iya Nilai Pak, tengahnya nilai C ya? tengah C. Iya. C. 1 ya, oke. Berhentinya di mana berarti? Coba ke bawah. Yang hasilnya, iya ke bawah. Oh, hasilnya di atas. Ini akarnya di 479. Oke. 0, 47998. oke, gimana kelompok 1? Iya, sama Pak.
Oke, ya, cukup. Terima kasih, Diki. Sama-sama, Pak. Baik. Tadi nomor berapa? Nomor 2 ya? Oke, baik. Berarti perlu penekanan ya. Saat kita discuss di tiap pertemuan untuk pembahasan materi latihan soal itu tidak harus takut benar atau salah ya. Dicoba saja dulu ya. Karena saat kalian mencoba, nah kalau misalnya ada kesalahan kita koreksi bareng-bareng ya. Itu tujuannya nanti saat kalian ujian udah nggak gagap lagi nanti saat menggunakan aplikasinya gitu ya. Dan saya membebaskan aplikasi menggunakan Excel maupun Python. Jadi bebaskan tidak harus salah satu ya. Paling tidak kalian kuasai Excel lah minimal. Kalau tambah Python akan lebih baik ya, tidak ada masalah gitu ya. Jadi saran saya untuk pertemuan berikutnya rajin-rajin mencoba. Kelompok ini memberikan 6 soal sudah sangat baik ya. Jadi kalian akan di drill 6 soal ya. Nanti saya coba tambahkan 4 soal buat buat tugasnya. Ada tugasnya nggak, Neska? Nggak ada, Pak. Cuma latihan soal aja. Jadi saya tambahin nanti 4 soal aja ya. Jadi 10 kan berarti ya. Kajian soalnya nanti diupload. Yang diupload itu berarti 10 soal. 6 dari kelompok 1 dan 4 dari saya nanti, insya Allah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk metode tertutup B section? Sudah cukup jelas? Aurelia jelas ya? Jelas. Kalau Aurelia udah mau manggut sudah jelas berarti ya. Sudah oke ya. Berarti diasumsikan sudah sama dengan Aurelia semuanya. Saya juga sarani manggut-manggut walaupun nggak kelihatan wajahnya ya. Baik, kalau gitu kita akhiri ya. Kayaknya Bapak cukup. maaf, Siska angkat tangan. Oh, silakan. Siska. Pak, maaf itu apa namanya Excel saya tuh kayak nggak bisa digunain gitu Pak, abu-abu. Nggak bisa dipencet. Coba di share screen coba. Enter ya Pak. Ini konsultasinya harusnya sama laboran bukan sama saya harusnya. Nggak apa-apa, coba. Saya kira Siska pakainya Apple, bukannya Windows. Oke. Enggak, pakai Windows. Tuh kayak nggak bisa dipencet sama sekali Pak. Kayaknya apa ya? Iya, karena activation-nya failed, Siska. Iya, itu udah habis itu masa. Word juga Iya. nggak bisa. Ya, kamu nginstal di mana, Siska? Nggak tahu. Ini dari abang-abangnya. Abang-abangnya. Coba pakai kode ke CMD, nanti saya share kodenya. Ini Di CMD. kamu kan pakai ini ya, pakai email UNJ punya kan ya? Ada sih Pak. Nah, setahu saya email UNJ itu ada untuk Microsoft-nya, Office deh. License-nya malah license-nya Microsoft. Coba deh, Siska buka email UNJ Siska. Ada nggak ya? Coba Sis. Nggak tahu, bingung Pak emailnya di mana. Ih, gimana sih Sis? Itu email yang buat MS Teams bukan Pak? Iya, betul. Coba buka. Buka dulu Chrome-nya, lalu ketik mail.uej.ac.id. Itu tutup dulu, di minimize dulu. Ya, Siska share screen tapi yang desktop, lalu buka Chrome-nya. Kalau saya nggak salah itu yang mahasiswa ada fitur buat install Office kalau saya nggak salah ya. Kalau saya salah berarti nanti Siska ke Labcom aja ketemu Mas Bani atau Mbak Ajeng minta dibantu untuk aktifasi. mail.unj.ac.id. Bukan langsung di address-nya. Langsung di address-nya aja, Sis. Ya, di atas mail.unj.ac.id. Ya, masukkan emailnya, Sis.
Ntar Apa? set kayaknya. Nah, Nah, itu ada. oke, mantap. Selanjutnya, passwordnya sis. Saya kayak di Mangga 2, sis. Tong sisnya gitu ya.